Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat biasa saja, bahkan lusuh dan lemah, tapi ternyata menyimpan rahasia besar di balik penampilannya? Kali ini, kamu akan mengikuti kisah seorang kakek buta yang dihina dan diusir satpam saat hendak masuk ban. Semua orang mengira dia hanyalah seorang pengemis atau orang tidak berguna. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan membuatmu tercengang. Ternyata, kakek itu bukan sembarang orang. Siapakah sebenarnya kakek itu? Apa tujuan sebenarnya yang ingin kakek lakukan? Jangan lewatkan satu detik pun dari cerita ini karena pelajaran yang kamu dapatkan akan sangat berharga. Simak sampai akhir bagaimana kakek buta lusuh ini mengubah cara pandang banyak orang dan memberikan pelajaran penting tentang ketulusan, kesabaran, dan rasa hormat. Namun sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Hikmah Peradaban agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Matahari belum sepenuhnya tinggi saat seorang lelaki tua melangkah perlahan di trotoar yang membelah pusat kota. Tubuhnya bungkuk, bajunya lusuh, dan tongkat kayu menuntunnya di tiap langkah. Sorot matanya kosong, memandangkan bahwa ia buta. Orang-orang di sekeliling hanya melirik sebentar, lalu berlalu. Tak satu pun yang menyapa. Tepat di hadapannya berdiri bangunan mewah bertuliskan Ban Nusantara Sejahtera. Dinding kacanya bersih mengilap, lantainya dari marmer putih, dan petugas keamanan berdiri tegak di depan pintu masuk utama. Kakek itu melangkah pelan menuju pintu, mengetuk-ngetukkan tongkatnya sebagai penanda keberadaannya. Langkahnya tertahan. Satpam tinggi berbadan tegap segera bergerak menghampiri. Wajahnya datar, suaranya tegas dan kasar. "Hei, jangan masuk sini. Ini tempat orang-orang penting, bukan tempat pengemis." Bentak satpam itu sambil menahan tubuh si kakek dengan tangan kiri. Kakek tua itu diam sejenak, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Nak, saya hanya ingin masuk sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan di dalam." "Tanyakan? Tanya apa?" Situ buta, kumal, baju compang-camping, bawa tongkat bulukan. "Kira-kira siapa yang mau layanin? Ini bank, bukan tempat minta-minta." Hardik satpam sambil melipat tangan di dada. Beberapa nasabah yang akan masuk ikut menoleh. Ada yang geleng-geleng, ada yang menahan tawa, dan ada juga yang sengaja menjauh karena tak ingin terlibat. Salah satu pegawai bagian customer service yang melihat dari balik kaca hanya menatap sinis, lalu kembali memandangi layar komputer tanpa berniat turun tangan. Kakek tua itu menarik napas perlahan. Ia masih berdiri di situ, mematung di balik tatapan sinis dan ejekan yang menggerogoti harga dirinya. Tangannya yang gemetar memeluk tongkat lebih erat. "Apa tidak bisa sedikit saja? Saya masuk dan duduk. Saya lelah," gumam kakek itu. Nyaris tak terdengar. Satpam kembali bersuara. Kali ini lebih keras. "Kalau lelah, cari tempat lain. Jangan bikin malu di sini. Ini tempat kerja profesional, bukan tempat ampunan orang jalanan." Angin pagi seolah berhenti berhembus. Tak ada yang berkata apapun. Di kejauhan, seorang manajer bank yang baru turun dari mobil dinasnya sempat memicingkan mata ke arah keributan itu, lalu masuk melalui pintu samping tanpa menoleh. Kakek itu akhirnya berbalik. Dengan pelan, ia mulai melangkah menjauh. Tapi baru 2 langkah, ia terhuyung. Kakinya tersandung tangga kecil di depan pintu, membuat tubuhnya nyaris roboh. Beberapa orang terkesiap, namun tidak ada satupun yang menolong. Satpam hanya menggeleng dan menggerutu. "Cari masalah aja pagi-pagi." Namun ada satu orang, seorang cleaning service muda, yang dari tadi memperhatikan dari balik pilar. Namanya Dani. Ia mendekat perlahan, lalu menopang tubuh si kakek sebelum jatuh. "Pak, hati-hati. Ayo saya bantu duduk dulu sebentar di kursi depan situ." "Ya," ucap Dani dengan sopan. Kakek itu menoleh ke arah suara Dani. Wajahnya tenang meski tubuhnya lelah. "Terima kasih. Nak, namamu siapa?" "Dani, Pak."
Dani membimbing sang kakek ke sebuah bangku panjang di luar gedung ban. Satpam menatap dari kejauhan dengan pandangan mencibir, tapi tak lagi bicara. Di bangku itu, sang kakek duduk terdiam. Tangannya menggenggam tongkat, wajahnya menghadap ke depan, seolah sedang menanti sesuatu yang belum tiba. Di matanya, meski kosong, ada kilau yang dalam dan tak bisa dibaca siapapun. Ia bergumam pelan, nyaris hanya untuk dirinya sendiri. Sekarang aku tahu siapa yang benar-benar punya hati. Dani yang duduk di sampingnya hanya bisa tersenyum bingung, tidak memahami sepenuhnya apa yang dimaksud si kakek. Tapi ia tetap duduk menemani, tanpa berkata apa-apa. Waktu berlalu. Jam digital besar di atas pintu ban menunjukkan pukul 8.10. Pegawai mulai berdatangan. Namun tidak ada yang mengenali siapa sebenarnya kakek yang duduk diam dengan tongkat kayu di tangan itu. Hari itu baru dimulai, tapi semua belum tahu bahwa pagi ini bukan hanya uang yang akan diuji di bank itu, tapi juga nurani manusia. Di ruang meeting lantai 2, suasana tegang menyelimuti. Jam masih menunjukkan pukul 8.15, tapi suasana sudah seperti tengah hari. 3 manajer operasional duduk mengelilingi meja bundar berlapis kaca. Rapat yang biasanya dilakukan setiap Senin pagi berubah menjadi rapat mendadak yang dipicu oleh kehadiran sosok asing yang duduk di depan gedung bank sejak tadi. Rina, kepala bagian pelayanan nasabah, membuka laptopnya sambil menghela napas. Ada apa sebenarnya? Kenapa kita dipanggil buru-buru seperti ini? Dan siapa yang suruh jangan ganggu kakek lusuh di depan bank itu? Tanyanya dengan nada kesal. Katanya si perintah langsung dari pusat. Jawab Andre, kepala keuangan. Tapi aku nggak ngerti kenapa kita harus biarin aja dia duduk di situ. Dia ganggu pemandangan. Doni, manajer utama cabang, duduk dengan wajah cemas. Ia baru saja menerima telepon dari seseorang yang membuat tubuhnya seketika berkeringat dingin. Kalau kalian tahu siapa yang barusan telepon aku, kalian gak akan omong sembarangan. Ini serius. Rina dan Andre menoleh bersamaan. Maksud lo? Doni menatap mereka berdua. Itu kakek. Kemungkinan besar adalah Pak Haris. Rina langsung menutup laptopnya. Andre tersedak kopi. Pak Haris yang mana? Pak Haris Adiwirya, pemilik Bank Nusantara Sejahtera, pendiri, pemilik tunggal saham, dan orang paling misterius yang bahkan tidak pernah muncul di publik. Tapi aku pernah lihat fotonya. Waktu masih magang di pusat, aku sempat lihat. Dia sering menyamar, dan kali ini sepertinya dia yang duduk di depan bank kita sekarang. Ruangan hening. Astagfirullah. Bisik Rina. Lalu siapa yang barusan ngusir dia? Tanya Andre sambil berdiri setengah panik. Doni menelan ludah. Satpam kita. Zah. Aku udah lihat rekaman CCTV. Parah banget cara dia ngusir. Bahkan ngatain dia pengemis dan hampir dorong. Andre menepuk dahinya. Gawat. Gawat. Ini bisa jadi musibah besar. Rina bangkit berdiri. Kita harus lakukan sesuatu. Jangan sampai dia masuk dan kita belum siap. Namun Doni menggeleng. Jangan lakukan apa-apa dulu. Telepon yang barusan aku terima datang langsung dari kantor pusat. Mereka bilang, biarkan semua berjalan alami. Jangan ganggu. Jangan perlakukan istimewa. Biarkan kakek itu mengamati. Jadi ini tes? Tanya Rina. Iya, tes mendadak. Tanpa aba-aba. Di bawah, Dani masih menemani sang kakek. Ia sesekali mengajak bicara, bertanya apakah ingin dibelikan air atau roti, tapi si kakek hanya menggeleng pelan sambil tersenyum. Wajahnya tampak tenang, seolah sedang menunggu seseorang datang. Beberapa pegawai mulai berdatangan melewati mereka. Ada yang bersikap acuh, ada yang menahan tawa sambil berbisik rekan sebelahnya. Lihat tuh. Si pengemis betah banget ya duduk di sana. Dani hanya menunduk. Ia mulai merasa tak enak. Tapi ia tetap di tempatnya. Menjaga kakek itu tetap nyaman. Di dalam, Doni kini berdiri di jendela, memperhatikan dari balik tirai. Napasnya berat. Kalau memang benar dia Pak Haris, maka hari ini bisa jadi penentu nasib semua orang di cabang ini.
Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang staf marketing tergesa masuk. "Pak Doni, mohon maaf. Tadi saya lihat, kakek itu berdiri lagi dan mau masuk ke lobi." Wajah Doni langsung berubah. "Satpam masih di depan pintu. Kayaknya bakal ngusir lagi." Doni menoleh cepat ke arah Andre. "Turun sekarang. Hentikan itu anak sebelum dia makin gila." Namun terlambat. Di depan bank, Reza sudah berdiri dengan dada membusung. Melihat si kakek mendekat lagi, ia kembali menahan dengan satu tangan. "Sudah saya bilang, jangan coba-coba masuk sini. Jangan bikin saya panggil polisi ya." Sebuah langkah cepat terdengar dari dalam. Dani berdiri, hendak menghadang Reza yang mulai emosi. Tapi sebelum Dani sempat bicara, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang berpakaian jas hitam rapi. Badannya tegap, sorot matanya tajam. Ia berdiri di antara Reza dan sang kakek, lalu mengangkat kartu identitas. "Saya Budi, Kepala Divisi Keamanan Pusat. Mulai detik ini, semua pegawai cabang ini dinilai." Reza terdiam. Dani menegang. Si kakek hanya menatap kosong ke depan, tapi tersenyum tipis. Dan sejak saat itu, suasana di Bank Nusantara Sejahtera berubah. Semua mulai bertanya-tanya, siapa kakek itu sebenarnya? Dan kenapa pagi ini jadi terasa begitu mencekam? Suasana lobi Bank Nusantara Sejahtera yang biasanya dipenuhi tawa kecil dan sapaan ramah pelanggan, pagi itu mendadak sunyi, seolah waktu menahan nafas. Semua pegawai menunduk atau saling bertukar pandang. Beberapa karyawan yang baru datang menahan langkah, bingung melihat situasi yang tidak biasa. Pak Budi, pria berjas hitam yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Divisi Keamanan Pusat, berdiri dengan posisi tegak. Tatapannya mengawasi satu persatu pegawai yang berkumpul di area lobi. Tepat di belakangnya, sang kakek lusuh berdiri tenang, menggenggam tongkat kayu tua yang mulai rapuh. "Reza," ucap Pak Budi datar. Satpam muda itu menoleh dengan tubuh kaku. Mulutnya bergetar. Ia merasa tubuhnya mendadak ringan, seperti melayang tanpa arah. "Berapa lama kamu bekerja di sini?" "Tuh 7 bulan, Pak," jawabnya lirih. "Dan kamu tidak diajarkan bagaimana memperlakukan manusia?" Reza menunduk. Tangannya mengepal. Dani melangkah maju, berdiri di sisi kakek tersebut. "Pak Budi, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi Reza mungkin tidak tahu. Dia hanya ingin menjalankan tugas." Pak Budi mengangkat satu tangan, menghentikan Dani. "Tugas? Menolak seorang manusia masuk bank tanpa dasar, dengan kekerasan verbal, itu bukan tugas, Dani." Rina dan Andre muncul dari tangga. Doni mengikuti di belakang mereka. Wajahnya pucat, dan keringat mengalir di pelipis. Ia segera menghampiri Pak Budi dengan suara teredam. "Pak, mohon maaf atas semua kekacauan ini. Kami tidak tahu maksud kedatangan beliau." Pak Budi menoleh dengan alis terangkat. "Jadi kalian semua tidak tahu siapa beliau?" Doni diam. Ia melirik si kakek sebentar, lalu mengangguk pelan. Beberapa pegawai mulai membisikkan satu sama lain. "Nama, Pak Haris," berbisik seperti angin yang menyapu wajah-wajah ketakutan. Beberapa yang mengenali ciri-ciri fisik si kakek mulai menyadari sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Tiba-tiba, kakek itu melangkah maju. Suaranya pelan tapi dalam. "Aku tidak butuh sambutan. Aku tidak butuh perlakuan khusus. Tapi aku ingin tahu siapa di antara kalian yang masih punya hati, bukan hanya seragam." Semua mata tertuju padanya. Hening. Tegangan seolah menekan semua ruang di dalam bank itu. Ia mengangkat tangan, menunjuk Dani. Anak muda ini bahkan tidak tahu siapa aku. Tapi dia duduk di sebelahku, menyapa, menawari air minum, tidak memperlakukan aku seperti sampah. Dani menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Kakek itu menoleh ke arah Reza. "Dan kamu memilih kekuasaan semu. Mengira bisa menentukan siapa pantas masuk atau tidak. Menilai dari pakaian, bukan dari isi." Reza jatuh berlutut. Bibirnya bergetar hebat.
Saya minta maaf, Pak. Pak Haris tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu memalingkan muka. Pak Budi kembali mengambil alih. Dari sini, kami akan mencatat seluruh kejadian, mulai dari cara pelayanan, sikap, dan respons terhadap orang asing. Pak Haris sendiri turun tangan untuk mengetahui kondisi cabang ini. Ia melangkah maju dan mengangkat satu map coklat. Ada daftar nama-nama yang masuk catatan merah, yang tidak layak untuk berada di institusi pelayanan. Dan ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Reza. Kamu, Reza, berada paling atas dalam daftar itu. Reza memejamkan mata. Napasnya tercekik. Beberapa pegawai lain yang sering bersikap acuh juga mulai merasa gemetar. Karena semua tahu, mereka pun pernah memperlakukan pelanggan dengan sikap semena-mena, terutama jika tampak miskin atau tidak meyakinkan. Tapi belum selesai sampai di situ. Pak Haris menoleh pelan ke arah Rina, lalu ke Andre, dan terakhir ke Doni. Aku ingin tahu, siapa yang pantas menjadi kepala cabang? Karena hari ini, jabatan itu akan diganti. Doni tercengang. Pak. Suara tawa kecil keluar dari kakek itu. Tapi tawanya bukan kegembiraan. Itu tawa getir, menahan kecewa. Aku punya mata, meski tak bisa melihat. Tapi Allah memberiku mata hati untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang tulus. Lalu ia duduk di kursi tunggu dekat dinding lobi. Ia menyandarkan tubuhnya dengan tenang. Silakan lanjutkan aktivitas seperti biasa. Hari ini aku akan duduk di sini dan melihat siapa yang benar-benar melayani dan siapa yang hanya berpura-pura. Dan sejak saat itu, lobi bank berubah jadi ruang ujian tak tertulis. Semua pegawai seolah berjalan di atas tali tipis. Satu langkah keliru bisa berarti akhir karir mereka. Sementara Dani masih berdiri di samping sang kakek, tanpa tahu bahwa dirinya sedang menyusuri jalan menuju takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak pagi itu, semua karyawan Bank Nusantara Sejahtera cabang utama tak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Setiap senyuman, setiap sapa, bahkan sekadar memberi pulpen kepada nasabah, kini terasa berat dan menegangkan. Mereka sadar, semua sedang diawasi. Bukan oleh kamera pengawas, tapi oleh seorang pria tua lusuh yang ternyata bos besar mereka sendiri. Pak Haris duduk tenang di kursi tunggu dekat dinding. Tak banyak bergerak, tapi semua tahu, tidak ada yang luput dari perhatiannya. Tongkat kayunya bersandar di lutut, dan setiap kali ia menggeser posisi duduknya, para pegawai menahan napas. Di meja customer service, Rina terlihat gugup. Tangannya sempat menjatuhkan map pendaftaran. Ia sempat melirik ke arah Pak Haris yang masih diam, lalu cepat-cepat berdiri dan memperbaiki posisinya. Tapi terlambat. Pak Haris sempat menoleh. Rina, panggil Pak Budi yang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Iya, Pak. Jawab Rina sambil menahan grogi. Kamu sudah 5 tahun di posisi ini. Tapi baru hari ini aku melihatmu benar-benar bekerja melayani. Rina menunduk. Pipinya memanas. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk bersolek dan lebih senang melayani nasabah berpenampilan mapan daripada mereka yang terlihat sederhana. Ia pun teringat betapa dulu ia pernah mendesis pelan saat seorang nenek tua datang hanya untuk bertanya saldo. Nenek itu dibiarkannya menunggu lama. Sekarang, ia merasa malu. Di bagian teller, Andre melayani seorang ibu rumah tangga yang membawa anak kecil. Biasanya Andre akan melirik jam dan mengerjakan dengan ogah-ogahan. Tapi hari ini, ia bahkan mengambilkan kertas pengisi form dan membantu sang ibu menggendong anaknya sementara transaksi berlangsung. Maaf, Bu, kami bantu proses dulu, ya, ucap Andre dengan suara lembut. Pak Haris menoleh sedikit ke arah Andre. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Anak muda yang kemarin nyaris tak mau menyapa, kini seperti berubah jadi manusia, gumamnya pelan. Sementara itu, Dani berada di ruang belakang bersama Pak Budi. Kamu tahu kenapa aku tadi tunjuk kamu sebagai orang yang berperilaku paling layak? Tanya Pak Budi. Dani menunduk. Tidak, Pak, saya cuma merasa itu hal biasa. Nggak ada niat khusus.
Justru itu, karena kamu tulus. Dalam dunia kerja, nilai itu langka, dan Pak Haris mencatatmu. Dani mengerutkan dahi. Mencatat? Pak Budi mengangguk. Pak Haris sudah mengamati banyak cabang selama bertahun-tahun. Dia menyamar dalam berbagai wujud. Tua, muda, bahkan pernah jadi penyandang disabilitas. Tapi tak banyak yang berhasil lolos dari ujiannya. Hari ini, kamu jadi salah satu yang lolos. Dani terdiam. Dadanya berdebar. Ia tak menyangka sekadar duduk dan bersikap sopan bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sementara itu, di ruang kepala cabang, Doni mulai merasa tekanan yang sangat berat. Ia terus memantau monitor CCTV yang menampilkan sudut-sudut bank. Tangannya berkeringat. Pikirannya melayang ke kemungkinan buruk. Pemecatan. Tak lama, pintu ruangannya diketuk. Pak Haris masuk dengan tongkatnya. Ditemani Pak Budi. Doni segera berdiri. Pak Haris, saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Haris tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mengitari ruangan. Seorang kepala cabang seharusnya jadi contoh dalam pelayanan. Tapi tadi pagi, kamu bahkan tidak berani turun tangan saat anak buahmu bersikap kasar. Saya hilaf. Pak, saya terlalu fokus ke target, ke laporan. Pak Haris menoleh. Lalu siapa yang fokus ke manusia? Doni terdiam. Tak sanggup menjawab. Pak Haris menghela napas pelan. Bank ini tidak dibangun di atas laporan, tapi di atas kepercayaan. Dan itu hanya bisa lahir dari hati yang bersih. Ia menepuk bahu Doni pelan. Aku tidak akan memecatmu hari ini. Tapi mulai sekarang, kamu bukan kepala cabang lagi. Doni menunduk. Tubuhnya terasa lemas. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa lega. Setidaknya ia masih diberi kesempatan untuk berubah. Dan ketika Pak Haris keluar dari ruangan itu, suasana di ban mulai berubah. Bukan lagi karena rasa takut, tapi karena mereka menyadari, hari ini mereka bukan hanya sedang bekerja, tapi sedang diuji sebagai manusia. Matahari siang mulai condong ke barat saat Pak Haris kembali duduk di bangku panjang pojok ruang tunggu. Tak banyak orang menyadari, di balik jaket lusuh yang membalut tubuhnya, ada lembaran-lembaran kecil berisi tulisan tangan. Itu bukan surat wasiat, bukan pula dokumen penting, tapi catatan. Catatan tentang mereka. Nama demi nama tertulis rapi. Di sebelahnya, coretan singkat. Ada yang bertuliskan, terlalu cepat menilai penampilan. Ada yang hanya ditandai tanda seru. Dan ada satu nama yang dilingkari 2 kali. Dani. Pak Haris tersenyum samar. Ia mengingat dengan jelas, Dani adalah satu dari sedikit orang yang menyapanya tanpa rasa jijik, bahkan sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Ia mengingat suara lembut Dani saat berkata, "Pak, silakan duduk dulu di sini ya, nanti saya bantu panggilkan satpam." Tak lama, Pak Budi mendekat dan duduk di sampingnya. "Pak, saya sudah kumpulkan laporan dari pengawas cabang lain. Sepertinya hari ini jadi titik balik." Pak Haris mengangguk pelan. "Aku sudah terlalu lama diam di balik meja rapat. Sekarang aku tahu kenapa banyak cabang mulai kehilangan arah. Mereka lupa bahwa senyum dan empati adalah fondasi kita." Pak Budi menyerahkan sebuah tablet. Di layar, tampak video singkat rekaman pagi tadi saat Pak Haris diusir oleh satpam. Video itu entah bagaimana sudah viral di media sosial. Judulnya mengundang kehebohan. Kakek buta dihina satpam bank. Ternyata bos besar yang menyamar. Pak Haris tertawa kecil. Zaman sekarang cepat sekali beredar. Pak Budi pun tertawa. Cepat dan memalukan. Tapi, banyak yang bilang ini pelajaran penting buat dunia kerja. Tak lama, Dani dipanggil masuk ruang rapat kecil. Di dalam, hanya ada Pak Haris dan Pak Budi. "Silakan duduk, Dan," ujar Pak Haris. Dani duduk dengan gelisah. Ia tak tahu apakah ini tentang kejadian pagi, atau ada kesalahan lain yang ia perbuat. "Dani," ucap Pak Haris dengan nada tenang. "Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" "Hampir 2 tahun, Pak," jawab Dani sopan. "Selama itu, pernah dapat penghargaan?" "Belum,"
Pak, saya cuma kerja biasa aja. Pak Haris mengangguk, lalu menyodorkan secari kertas. Di dalamnya tertulis, rekomendasi mutasi ke kantor pusat, calon supervisor pelayanan nasabah. Dani menatap kertas itu tak percaya. Pak, ini maksudnya saya. Pak Haris tersenyum. Kamu tidak sempurna, Dani, tapi kamu manusia. Dan di bank ini, itu lebih berharga dari apapun. Dani menahan napas. Dadanya bergemuruh. Tak pernah terbayang, keramahan kecilnya kepada orang yang tampak tak berdaya bisa membawanya ke posisi seperti ini. Di luar ruangan, suasana ban mulai berubah. Para pegawai yang biasanya cuek, kini menyambut setiap nasabah dengan senyum tulus. Satpam yang tadi pagi mengusir Pak Haris kini berdiri lebih tegak, lebih ramah, dan terlihat seperti sedang belajar cara menyapa dengan sopan dari Dani. Namun, meski suasana mulai membaik, satu hal belum selesai. Seluruh cabang utama akan dikumpulkan dalam satu forum rahasia. Sebuah pertemuan khusus yang akan dibuka langsung oleh Pak Haris dengan identitas aslinya. Dan pertemuan itu akan mengubah nasib banyak orang, terutama mereka yang selama ini hanya berpura-pura ramah demi target, bukan karena keikhlasan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ruang konferensi Bank Nusantara Sejahtera cabang utama dipenuhi oleh seluruh kepala cabang dan manajer pelayanan dari berbagai daerah. Suasana tegang dan penuh penasaran memenuhi ruangan yang besar itu. Banyak dari mereka yang belum mengetahui siapa sebenarnya kakek buta lusuh yang menguji mereka beberapa hari terakhir. Pak Haris, kini mengenakan setelan rapi, berdiri di depan. Suara tongkat kayunya masih terdengar saat ia melangkah maju ke podium. Semua mata tertuju padanya, menunggu penjelasan. Selamat pagi, suara Pak Haris tegas dan jelas, meski usianya sudah tua. Saya Pak Haris, pemilik dan direktur utama Bank Nusantara Sejahtera. Kejutan luar biasa memenuhi ruangan. Beberapa orang saling berpandangan, ada yang ternganga, bahkan ada yang hampir jatuh dari kursi. Pak Haris melanjutkan, selama ini saya menyamar sebagai pelanggan biasa dan bahkan orang dengan keterbatasan fisik, untuk melihat bagaimana pelayanan yang sebenarnya kalian berikan. Saya ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya berpura-pura demi target dan keuntungan semata. Semua terdiam, meresapi kata-kata yang mengiris hati. Pak Haris menatap langsung ke arah beberapa kepala cabang yang pernah bersikap acuh dan kasar. Kalian yang hanya mengutamakan angka dan melupakan kemanusiaan, saya minta untuk segera memperbaiki diri, karena tanpa kepercayaan dan pelayanan yang baik, bank ini tidak akan bertahan lama. Kemudian, ia memanggil satu persatu para pegawai yang dinilai layak dan tulus. Mereka mendapatkan penghargaan sekaligus promosi sebagai tanda apresiasi. Dani, yang dulu hanya pegawai biasa, kini berdiri dengan bangga di sisi Pak Haris. Semua tahu, keberhasilannya bukan hanya karena kerja keras, tapi juga ketulusan hati. Sementara itu, para pegawai yang mulai sadar kesalahannya bertekad untuk berubah. Bank Nusantara Sejahtera pun perlahan berubah menjadi tempat yang bukan hanya mengutamakan profit, tapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan kejujuran. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi seluruh perusahaan dan menginspirasi banyak institusi lain untuk melakukan hal yang sama. Setelah pertemuan besar itu, suasana di Bank Nusantara Sejahtera berubah drastis. Pak Haris yang sebelumnya dikenal sebagai sosok misterius kini mulai terbuka. Namun, tidak semua orang langsung menerima kenyataan itu begitu saja. Pada suatu sore, saat hampir semua pegawai pulang, Pak Haris duduk sendiri di ruang tunggu. Dengan tongkat kayunya yang tersandar di samping kursi, ia mengamati aktivitas terakhir di bank. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pria muda masuk tergesa-gesa. Ia adalah Andre, pegawai teller yang dulu sering cuek tapi kini berubah menjadi salah satu pegawai terbaik. Pak Haris, saya ingin meminta maaf atas sikap saya yang dulu. Saya sempat meremehkan nasabah yang sederhana dan kurang beruntung. Tapi sekarang saya sadar, pelayanan itu bukan hanya soal uang tapi juga tentang rasa hormat, kata Andre dengan mata berkaca-kaca. Pak Haris tersenyum dan menepuk bahu Andre. Itu yang ku mau dengar. Perubahan yang tulus selalu dimulai dari hati. Kemudian, datang juga Rina,
yang sejak awal sudah menunjukkan perubahan sikap. Ia membawa setumpuk dokumen dan menyerahkannya ke meja Pak Haris. "Pak, saya sudah mulai melatih tim customer service agar lebih ramah dan sabar. Saya juga membuat program pelatihan pelayanan khusus untuk pegawai baru," jelasnya. Pak Haris mengangguk bangga. "Bagus, Rina. Ini langkah yang tepat untuk masa depan bank." Namun, di tengah perubahan yang positif itu, ada satu kejutan yang belum terungkap. Beberapa pegawai yang awalnya meremehkan dan bersikap kasar ternyata memiliki alasan tersembunyi. Doni, mantan kepala cabang yang terdepak, diam-diam kembali datang menemui Pak Haris. Dengan nada rendah, ia berkata, "Pak, saya ingin belajar kembali. Saya sadar kesalahan saya dan ingin menjadi bagian dari perubahan." Pak Haris memandang tajam, kemudian berkata, "Doni, kesempatan selalu ada untuk mereka yang mau berubah. Tapi ingat, jangan pernah kembali pada kebiasaan lama." Doni mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini adalah ujian yang lebih berat daripada sebelumnya. Di luar kantor, malam mulai turun. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan hiruk-pikuk kantor bank. Pak Haris menatap langit, menyimpan harapan besar agar semua ini bukan sekadar cerita sementara. "Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua," gumamnya pelan. Beberapa minggu setelah pertemuan besar itu, suasana di Bank Nusantara Sejahtera mulai terasa seperti keluarga. Pegawai yang dulu bersikap dingin kini saling menyapa dengan tulus. Namun, ujian terbesar masih menanti. Pada suatu pagi, seorang wanita parubaya datang ke bank dengan wajah marah dan kecewa. Ia adalah Ibu Mira, pelanggan lama yang merasa dilayani dengan buruk oleh beberapa pegawai saat mengurus pinjaman. "Apa ini pelayanan yang kalian banggakan?" teriak Ibu Mira di depan customer service. "Saya merasa diperlakukan seperti orang asing, bukan nasabah yang sudah bertahun-tahun setia." Keadaan menjadi gaduh. Beberapa pegawai yang ikut mendengar langsung menundukkan kepala. Pak Haris yang kebetulan lewat segera mendekat dan menenangkan situasi. "Ibu Mira, saya Pak Haris. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Ibu alami. Saya ingin mendengar langsung dari Ibu mengenai masalah ini," ucap Pak Haris dengan suara lembut. Ibu Mira terlihat ragu, tapi kemudian menceritakan detail kejadian yang dialaminya. Pak Haris mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah selesai, Pak Haris berkata, "Terima kasih atas kejujuran Ibu. Saya akan memastikan masalah ini segera ditangani dan tidak terulang kembali." Kemudian, Pak Haris memanggil kepala customer service dan tim terkait untuk membuat rencana perbaikan layanan. Ia juga meminta pegawai yang terlibat untuk menghadiri sesi pelatihan ulang. Hari itu, pegawai yang bersalah tidak hanya diberi teguran, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki diri. Pak Haris menegaskan bahwa pengampunan harus diiringi dengan komitmen untuk berubah. Sore harinya, saat kantor sudah sepi, Dani mendekati Pak Haris. "Pak, saya ingin berterima kasih. Bukan hanya karena kesempatan yang Bapak berikan, tapi juga karena Bapak mengajarkan kami arti sebenarnya dari sebuah pelayanan." Pak Haris tersenyum dan menjawab, "Dani, ingatlah, setiap orang punya cerita yang tidak kita tahu. Tugas kita adalah menghargai dan membantu, bukan menghakimi." Malam itu, di bawah sinar rembulan, Pak Haris menutup hari dengan doa, memohon agar semua yang telah berubah tetap teguh dalam jalannya. Karena dalam dunia yang keras, ketulusan adalah kunci yang paling berharga. Beberapa hari setelah kejadian Ibu Mira, suasana di bank mulai pulih. Namun, sebuah kejutan besar muncul dari ruang arsip. Dani, yang sejak awal dipercaya oleh Pak Haris, menemukan sebuah dokumen lama yang membuatnya tertegun. Dokumen itu berisi pengakuan seorang mantan pegawai bank yang pernah melakukan kecurangan bertahun-tahun lalu. Bahkan, dokumen tersebut menyebut nama beberapa pegawai senior yang kini masih aktif bekerja. Dani merasa berat untuk melaporkan hal ini, takut akan konsekuensi yang akan terjadi. Namun, ia tahu bahwa kebenaran harus diungkap demi masa depan bank. Ia menemui Pak Haris dan menunjukkan dokumen itu dengan suara bergetar. "Pak, saya menemukan sesuatu yang penting."
Ini tentang beberapa pegawai yang melakukan kesalahan besar di masa lalu. Pak Haris menatap dokumen itu dengan serius. Ini adalah ujian besar untuk kita semua. Dani, kita harus menangani ini dengan bijaksana tapi tegas. Mereka pun menyusun rencana investigasi rahasia untuk memastikan kebenaran dokumen tersebut. Pak Haris ingin menghindari kegaduhan yang bisa merusak reputasi bank, namun keadilan harus ditegakkan. Sementara itu, kabar tentang dokumen itu mulai tersebar secara samar. Beberapa pegawai mulai merasa cemas dan tidak nyaman. Mereka yang selama ini merasa aman mulai menatap satu sama lain dengan penuh curiga. Di tengah ketegangan itu, Pak Haris mengadakan pertemuan tertutup dengan para kepala cabang. Ia menegaskan pentingnya integritas dan transparansi. Kita harus membersihkan bank ini dari segala hal yang bisa merusak kepercayaan nasabah. Ini bukan soal individu, tapi tentang masa depan kita bersama, tegasnya. Dani, yang berdiri di sisi Pak Haris, merasa beban di pundaknya semakin berat. Tapi ia juga tahu bahwa inilah saatnya untuk berani dan jujur. Hari penghakiman tiba. Ruang rapat besar di kantor pusat Bank Nusantara Sejahtera dipenuhi oleh para pegawai, baik yang terlibat maupun yang tidak. Suasana hening dan tegang memenuhi ruangan. Pak Haris berdiri di depan dengan wajah serius. Setelah investigasi menyeluruh, kami menemukan bukti kuat tentang kecurangan yang dilakukan beberapa pegawai senior. Mereka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan perusahaan. Beberapa pegawai yang selama ini menjadi sorotan mulai turun dari kursi mereka. Wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi penuh penyesalan. Pak Haris melanjutkan, namun, saya juga percaya pada kesempatan kedua. Mereka yang mau bertanggung jawab dan berubah akan kami berikan bimbingan khusus agar dapat memperbaiki diri dan kembali dipercaya. Dani, yang sejak awal ikut membantu dalam investigasi, merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia melihat perubahan nyata di mata para pegawai yang dulu meremehkan dan kini mulai sadar. Setelah rapat, Pak Haris mengumpulkan tim manajemen dan berpesan, "Mari kita jadikan momen ini sebagai awal baru. Bank Nusantara Sejahtera bukan hanya tempat mencari keuntungan, tapi juga tempat membangun kepercayaan dan integritas." Hari itu, suasana bank terasa lebih segar. Semangat baru mengalir di antara pegawai dan manajemen. Pak Haris berjalan keluar gedung, menatap langit yang cerah. Dalam hatinya, ia berdoa agar perubahan ini membawa kebaikan tidak hanya untuk bank, tapi juga untuk semua orang yang percaya padanya. Cerita tentang kakek buta lusuh yang dihina satpam saat mau masuk bank, namun ternyata dia adalah bos besar yang sedang menguji pegawainya, mengajarkan kita banyak hal. Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Ketulusan hati, kesabaran, dan rasa hormat adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe jika Anda menyukai cerita ini. Kami doakan panjang umur dan anak cucu Anda menjadi anak syolih dan syolihah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.